Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua ya? Iya. Oke, sekarang kita lanjut materi tentang berpikir komputasional. Mungkin minggu kemarin kita lagi proyek tentang IoT. Nah, sekarang kita bahas dulu lagi tentang berpikir komputasional. Nah, sebelumnya mau nanya lebih pintar mana komputer sama manusia? Manusia. Manusia. Komputer dibikin sama manusia, Pak. Karena manusia Karena ciptaan by Allah. Komputer ciptaan manusia. Jadi tahu Karena komputer ciptaan manusia. Ya benar juga sih. Jadi gini, kenapa lebih pintar manusia? Karena pertama, komputer itu harus diperintah dulu baru bisa berpikir. Ya, pemalas ya mereka itu ya, kalau nggak disuruh nggak ada inisiatif kan. Makanya lebih pintar manusia. Tapi kita sekarang belajar gimana caranya si komputer itu bisa memecahkan masalah. Supaya apa? Supaya lebih efisien, terus lebih cepat, lebih gampang, lebih terstruktur ya. Nah, sekarang kita berpikir tentang komputasional. Nah ini, kalau pengertiannya kayak gini ya. Berpikir komputasional itu proses berpikir ya. Jadi bukan teori atau apa, tapi berproses ya. Berpikirnya berproses. Dimana tujuannya ini? Kalau kalian udah efektif, efisien, sama optimal, berarti kalian udah bisa menerapkan si berpikir komputasional itu sendiri. Contoh, misalnya nih, kalian disuruh bikin sambal buat keluarga. Pasti kan cabai, butuh tomat, butuh bawang, garamnya, dan sebagainya. Garamnya enak, keterusan kalian aja disuruh bikin buat keluarga besar. Pasti kan kalian pakai chopper ya, nggak harus ngulek lagi ya. Bayangin buat 10 sambal, tapi harus ngulek. Nanti tangan kalian berotot sebelah ya yang kalian nggak harus kecil berarti ya, nanti gini-gini terus tangannya lebih besar. Terus si sambal kalian ini direkomendasiin buat orang lain ya. Jadi kalian jualan ke orang lain. Pasti kan nggak pakai piring biasa kan? Pasti pakai wadah yang lebih bagus. Nah kalian nanti pakai wadah yang kayak Kayak ini sambal cumi. Sekarang kan banyak ya di e-commerce ya yang jualan sambal kayak gini. Nah biar lebih efektif sama lebih awet, si wadahnya pakai yang kayak gini. Terus si bisnis kalian itu berkembang, terus banyak pesanan. Dan kalian nggak mungkin masukin satu-satu ya. Kelamaan nanti. Pakai apa? Betul ya. Jadi kalian harus pakai mesin lagi. Terus pakai mesin supaya lebih cepat, lebih aman sama efisien. Kalau bocor berarti itu ada bug di dalam. Nah, berawal dari iseng ya, nanti udah punya mesin sendiri. Nanti cobain ya. Oke? Iseng bikin sambal, nanti punya perusahaan sambal. Contoh lain, misal nih ada nyamuk, banyak nyamuk, misalkan kalian mau tidur nih banyak nyamuk. Dibunuh apa? Pakai tangan, cepat saja satu. Kalau nyamuknya banyak, pakai raket kan? Kalau misalnya masa yang semalaman pakai raket ya? Itu kan nggak efisien ya? Pakai apa? Pakai hit, pakai baygon, pakai pakai. Nah kan pasti gitu ya pakai obat, pakai nyamuk. Gak mungkin gitu. Ketika banyak nyamuk, rumahnya yang dibakar gitu. Kan mungkin kan? Kan gak mungkin, berarti kan itu kayak efisien gitu ya. Misalnya banyak nyamuk, sama bakar aja rumahnya gitu.
ada pilar penyangga kayak rumah gitu kan, ada penyangganya supaya berdiri tegak. Nah ada 4 AADP. Apa itu? DP. Kita bahas. Urutannya apa ADP, Pak? Kasih urutannya bebas dari mana dulu. Tapi biasanya dari sini dulu. Pertama dekomposisi. Dekomposisi itu mencari masalah yang kompleks jadi masalah yang lebih kecil. Contoh yang paling dekat sama kalian. Kalian nyortir, kalau kalian nyuci sendiri ya, mana yang baju yang buntut sama baju yang gak buntut. Nah, ketika proses nyortir itu kalian udah masuk ke dekomposisi. Berarti secara nggak sadar kalian tuh udah berpikir kayak komputer gitu ya. Toh, nih, kalian suruh bersihin rumah, kan secara garis besar bersihin rumah ya. Di dalamnya kalian harus ruang tamu, lantai, bersihkan kamar, buang sampah dan seterusnya. Dan itu udah dipecah-pecah lagi ya, supaya lebih cepat. Itu salah satu contoh dari berpikir komputasional bagian di komposisi. Yang kedua, ada pengenalan pola. Kalau pengenalan pola itu mencari kesamaan atau pola yang berulang. Misal, sini ada pola nih, kayak gitu. Kalian bisa nebak kan selanjutnya apa? Ini. Kotak. Ini? X. Dari mana kalian bisa tahu bahwa ini? Sebelumnya kan ya? Ada contohnya. Ya, berarti benar kan harus ada sebelumnya kan? Segitiga, kotak, segitiga, kotak, berarti sebelumnya kotak. Kecuali ada anomali ya. Anomali ya. Misalnya kita cek ya, yang pertama benar. Yang kedua X. Ya, 3. Berarti kalian udah bisa mengenali pola. Tinggal gimana caranya kalian bisa mengenal, bisa melatih sih kemampuan berpikir komputasional. Selanjutnya ada abstraksi. Nah, kalau abstraksi ini kita fokusnya pada detail utama. Contoh, kalau kalian disuruh gambar muka orang, kalian yang digambar apa aja? Untuk muka. Kan nggak mungkin ya anting-antingnya kalian gambar gitu. Atau sampai yang kelihatan apanya gitu digambar. Pori-porinya kan nggak mungkin ya. Tai lalatnya gitu. Jadi si abstraksi ini fokus pada yang intinya aja. Jadi intinya deh. Oke, terakhir ada algoritma. Kalau algoritma ini penyusunan langkahnya, di mana si langkah-langkah ini dia harus tersusun rapi. Atau kalau di dalam Islam rukun wudhu yang enam apa? Nah itu tartib ya. Jadi harus urut dari apa dulu? Rukun wudhu? Niat dulu kan, niat dulu. Empat. Yang wajibnya. Ini muka, itu tangan, dari kepala. Ya pokoknya harus. Kalau dalam Islam itu harus tartib. Tartib itu salah satu syarat dari algoritma. Begitu. Di sini ada pertanyaan? Mie ayam. Contoh. Instan. Yang pertama harus ditikar ya, pakai panci. Terus masukkan mie. Itu 3 mie. Dulu Bapak. Ditikar. Ya. Terus baru disajikan. Karena tukang bikin telurnya tuh. Gak ada, itu mah kan kondimen, bukan yang pertama. Oke. Nah ini kalau kalian pengen belajar, di sini ada di Casanva, ada di Code, ada di Webers. FYI, for your information, tahu Akso? Akso itu pernah ikutan Februari Challenge 2023. Dia itu dapat urutan ke 1000 gitu loh, 1000. Tapi dari 35.000 yang makanya saya heran kalau dia bisa masuk Radita karena emang pintar gitu. Bebas itu kayak tadi soal kayak tadi, kayak nebak pola, kayak nebak urutan gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita sekarang bikin game buat aku.
kelompok IoT kan? Sekarang kita bikin ini dulu. Oke, nanti Bapak bagi dulu jadi 4. Ada apa tadi? Komposisi, algoritma. Nah, nanti setiap kelompok tunjuk satu buat masing-masing bagian. Satu orang satu, dekomposisi seorang, pengenalan pola seorang. Berarti itu kalau 4 kami satu-satu ya, yang abstraksi satu, dekomposisi satu dan oke. Sekarang Bapak bagiin. Yang dekomposisi siapa aja? Dekomposisi. Abi, dekomposisi. Siapa yang mau? Dekomposisi. Ada yang keluar nggak itunya? Ini nggak ada dekomposisi ya? Nggak ada. Udah, Bapak lupa sebentar ya. Terus nanti di situ pengenalan pola. Ada yang jawab nggak itu? Dekomposisi. Kurang satu. Ini baca ya. Benar ya? Satu lagi. Pengenalan pola. Terus abstraksi. Kurang satu ya, bentar ya. Abstraksi. Penyusunan algoritma. Ini belum ya? Bentar. Bentar, Bapak mau dulu bentar ya. Dibaca ya, dibaca dulu ya. Bapak ambil dulu satu. Yang belum apa? Sudah semua? Belum? Bapak, ayo ini
nanti tulisin mana. Jadi tugas kalian itu bikin roti lapis ya. Nah di dalamnya bebas kalian mau bikin roti lapis daging boleh. Udah deh. Sandwich. Tahu sandwich nggak? Nah kayak gitu ya roti lapis itu. Udah, Bapak jelasin dulu ya. Bapak jelasin dulu, dengerin. Jadi nanti kan ada 4 ya. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, sama algoritma. Nah, dekomposisi tugasnya tulisin secara detail bahan-bahan sama alat-alatnya yang diperlukan buat bikin roti lapis atau sandwich. Misal, pas saya mau bikin roti lapis keju, berarti kan si bahan-bahannya harus ada apa? Keju. Nah, harus ada keju. Misalkan, pas saya mau bikin roti lapis seafood, berarti kan harus ada seafoodnya. Udang boleh, udang kan seafood ya? Tulis nanti kepiting boleh. Di dekomposisi kalian tulis sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Nah, pas pengenalan pola kalian kelompok ini. Misal sayuran sama sayuran lagi, terus saus sama saus lagi, roti sama roti lagi, alat sama alat lagi. Nah itu tugas dari pengenalan pola. Kalau abstraksi kalian kelompokin roti lapis, misalkan roti lapis keju, berarti pas abstraksi kalian tulisnya roti keju kondimen. Nah kondimen ini bisa kalian isi daging atau apa. Jadi dikelompokin abstraksi. Yang pentingnya kan kalian bikin roti keju, betul kan? Berarti harus kejunya yang adanya. Nah terakhir pas penyusunan algoritma itu kalian tulis langkah-langkahnya. Nah kayak tutorial bikin roti lapis keju. Pertama taruh roti berapa, ditumpuk apa-apa. Oke? Biar lebih rame, kita kasih waktu 5 menit per bagian. Oke?
lepas pulpennya, lepas pulpennya. Lepas. Bapak ini kan waktu yang di komposisi bukan? Ya, di komposisi aja. Oke, udah. 5 menit kedua sekarang. Buat pengenalan bola. Siap ya, kalau pengenalan bola itu mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Misal, tadi sama daging, sayuran, atau misal, roti sama buah. Roti bukan, roti makarbo. Kan tadi olesan itu bisa saus, bisa mentega, bisa protein. Kamu kelompok ini berdasarkan apa? Boleh. Hijau pun boleh masuk ke pengenalan bola itu pengelompokan. Misalkan, nah itu benar. Bumbu merica mentega. Sayur belum? Sayur termasuk ke Nah, saya bisa lagi aja. Oh, saus isinya. Kan beda kan biar lebih kayak
Kalian bikin roti apa? Kalian roti yang udah? Gua udah? Cewek.
dibagi-bagi ya. Ngomongnya. Assalamualaikum.
Alatnya ada pisau, piring, moles krim, pendingin atau kulkas kayak gitu. Terus buahnya itu ada strawberry, mangga, anggur. Terus saus atau olesannya ada krim saus selai. Terus makanannya ada roti tawar sama pinggiran. Alatnya pisau, piring, moles krim, tas atau pendingin. Hasilnya roti kulit buah. Buah dengan bersih. Terus yang selanjutnya yaitu buah yang telah dicuci bersih. Terus oleskan krim pada roti. Letakkan krim, tambahkan selai sesuai selera, susun buah ke dalam roti yang telah dioleskan krim dan selai. Oleskan lagi krim, tambahkan, tutup dengan roti, potong sesuai selera, lalu simpan di kulkas sekitar 1 jam agar enak dimakan dingin-dingin. tomat dan timun, oleskan mentega ke roti, panggang roti hingga kecoklatan, langsung ke piring. Terus potong seafood, masukkan semua barang ke dalam roti. Barang-barang. Terus
Tapi nanti ya jangan lupa ya ada telangan. Ya jangan lupa ya kayak gitu. Jangan lupa hal-hal yang kecilnya yang bikin si makanan tersebut. Ya, jangan lupa. Oke, berpikir komputer cerdas ini harus kalian rasain kalau mau kalian jago di bidang ini. Apapun kalau di asrama pasti lebih jago ya. Karena apa tuh bahasa Inggrisnya? Practice make perfect. Begitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini?